warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materinya kita mulai. Kita lanjutkan dengan materi tetap di aplikasi pengolah katanya atau di Microsoft Word-nya. Silakan dibuka. Sudah support? Iya, sudah. Iya. Enggak. Oke. Setelah aplikasinya terbuka, silakan Anda mengetikkan data. Data apa, Pak? Nama tetap. Nah, nama dengan angka sekarang. Nama dengan angka. Iya, nama dengan angka. Tanggal lahir. Gak usah tanggal lahir. Kita akan masuk di menu font. Iya. Dalam format font yang akan kita bahas sekarang, yang akan kita praktekkan, bahwasannya setiap font itu bisa kita modifikasi berdasarkan kebutuhan dan keinginan kita sesuai dengan fasilitas yang telah disediakan oleh aplikasi pengolah katanya. Salah satunya yaitu sudah selesai yang ngetik. Nah, kita buat semisal di sana kita blok terlebih dahulu pada satu nama ini. Yang akan membedakan nanti di sini, semisal ya, ketika kursor yang kedap-kedip itu kita letakkan di kata Muhammad, maka di sana nanti akan terformat pada kata Muhammad. Ketika butuh dua kalimat atau lebih atau sampai pada satu paragraf, maka ya yang perlu kita blok adalah semuanya. Dalam pengeblokan sebuah kata, yang membedakan hanya pada sisi spasinya ini. Ini ada sisi spasi yang lebih. Ketika kita format, maka di sana akan menimbulkan kelebihan format nanti. Ketika kita menggunakan blok dari pinggir atau kita menggunakan Ctrl A. Ini kan ada satu lebih kan? Iya. Ini nanti yang akan membedakan pada setiap format datanya. Contoh kecil. Misal kita ambil satu pada kata Muhammad. Pertama, misal fontnya, jenis fontnya yang mau kita rubah, kita bisa menggunakan Ctrl Shift F. Ctrl Shift F, atau bisa langsung merubah pada setiap hurufnya sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan yang ada. Misal formatnya di sini saya rubah ke fontnya Vivaldi, ya, Vivaldi. Setelah itu font size-nya saya rubah menjadi 20 atau kurang besar lagi. Kita bisa menggunakan Ctrl plus tutup kurung untuk memperbesar dan Ctrl buka kurung untuk mengecilkan. Iya. Sudah bisa, bagus. Setelah itu ada lagi di sini, semisal ya, dalam kalimat yang kedua kita menginginkan changes-nya itu tanpa harus mengetik ulang. Misal pada uppercase di sana sesuai dengan yang ada pada contohnya itu sentence, misal itu memberikan huruf kapital pada awalnya saja. Nah, kita rubah uppercase, maka di sana menjadi huruf besar semua atau dengan menekan Ctrl plus Shift plus F3. Tanpa kontrol. Shift sama F3. Iya. Shift plus F3. Oh. Ya. Dicoba masuk.
Oke. Setelah itu, semisal kita memberikan garis atau warna fontnya, ini adalah menghapus clear formattingnya. Misal ini kita format mulai dari boldnya, setelah itu italic, kita buat garis miring, garis bawah, sorry. Setelah itu kita berikan garis tengah, ya kan? Nah, untuk mengeklirkan semua format ini, maka kita cukup mengklik clear formatting, lalu kita klik blok, setelah itu klik formatting, clear formatting. Maka di sini secara otomatis terhapus. Iya. Illa yang changes. Ketika changes di sana tetap. Misal masuk di font colornya, warnanya kita rubah, ya kan? Biasanya ini digunakan untuk revisi, ya kan? Berikutnya ada lagi di sini adalah font stylenya atau text effect. Misal kita buat text effect-nya nggak ada. Sorry, khusus yang Office 2010. Kalau yang 2003 nggak ada. 2007 nggak ada. Berikutnya ada lagi di sana adalah teks apa itu? Wrapping atau disebut dengan control text atau superscript dan subscript. Ini biasanya digunakan untuk perpangkatan, ya kan? Kontrol sama dengan digunakan untuk subscript, ya kan? Kontrol plus, kontrol shift plus digunakan untuk superscript. Paham maksudnya? Paham. Oke. Jadi angka 34 ini kalau yang ada di bawah itu disebut dengan subscript, kalau yang ada di atas disebut dengan superscript. Paham ya? Gimana, Pak? Yang di bawah. Yang di bawah disebut dengan subscript. Subscript. Untuk perpangkatan. Iya. Oh, kalau di bawah. Ada yang di atas. Biasanya digunakan untuk misal 34 pangkat poin itu 2. Iya. Misal seperti itu. Mengenai TK. Nah, kalau sampean mengajar matematika. Oh, ya. Gitu. Untuk mengembalikan lagi sama tekan Ctrl Shift plus sama dengan Ctrl Shift plus sama dengan. Paham sampai di sini? Berikutnya, ketika kita klik Ctrl Shift D atau kita tekan Ctrl Shift D atau kita masuk pada fontnya, di sini ada set as default, ada text effect. Nggak ada. Set as default. Ya, set as default. Di sini ada complex script, ada font. Font ketika kita ganti kepada Arial, gitu ya. Setelah itu kita klik set as default. Apakah semua dokumen? Ya, semua dokumen. Lalu kita klik OK. Saya klik OK. Maka setiap dokumen yang kita buat nanti fontnya adalah Arial. Pertama kali kita buat dokumennya menggunakan font Arial. Itu maksudnya. Berarti tidak bisa dirubah. Bisa dirubah ketika kita mau membuatnya. Misal kita buat makalah itu kan menggunakan font Times New Roman. Ya. Dia tanpa harus merubah. Maka kita masuk di fontnya, Arial kita ganti,
Times New Roman. Ya kan? Oke. Setelah itu font stylenya kita buat reguler. Dan size-nya 12, normal kan? Setelah itu kita klik set as default. Apakah semua dokumen atau hanya pada dokumen ini? Anda pilih all dokumen. Setelah itu klik OK. Maka secara otomatis saya buat dokumen baru lagi. Maka secara otomatis di sini adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Bedanya di sana. Ada yang mau ditanyakan untuk bagian font? Oke, kita lanjutkan ketika tidak ada pertanyaan. Pada menu paragraf di sana, fasilitas paragraf. Paragraf ini biasanya digunakan untuk membuat spasinya pada setiap teks yang akan kita ketikkan, yang akan kita buat. Misal ini digunakan untuk membuat karya ilmiah. Contoh kecil, saya ambil data dari dokumen yang telah ada, atau saya ketikkan setelah teks jadi, semisal kita membuat sebuah paragraf, saya copy terlebih dahulu biar datanya terlebih banyak. Oke, ini satu paragraf, paragraf berikutnya, dan paragraf berikutnya. Ini ada 3 paragraf berarti. Ketika kita membuat karya ilmiah, misal kita akan membuat ukuran spasi 1,5, maka lens spasinya kita pilih 1,5. Lalu kita klik OK. Maka secara otomatis di sana spasinya 1,5. Ini biasanya dibuat dulu makalah. 1,5. Iya. Berikutnya ada lagi pada menu paragraf tersebut. Di sini ada before, ada after. Ini waalaikumsalam. Biasanya digunakan untuk memberikan spasi sebelum dan sesudahnya teks tersebut. Biasanya dibuat untuk judul. Misal pada paragraf yang kedua mau ditambah spasinya tanpa menggunakan enter, itu kan bisa juga. Ininya kita tambah, misal 6, 1,5 berarti 6, ya kan? Ini tidak ada enter sama sekali. Atau kita tambah menjadi 12. Biasanya kan kita menggunakan enter kan? Iya. Itu permainannya di sini. Misal ini kita beri satu paragraf agak menjorok ke dalam. Setelah itu kita ratakan kiri kanan dengan menggunakan Ctrl J. Untuk paragraf yang 1,5 tadi menggunakan Ctrl sama dengan 5. Kalau Ctrl 2 menjadi 2 paragraf, kalau Ctrl 1 menjadi 1 spasi, bukan paragraf. Kalau Ctrl 2 spasi, kalau Ctrl 5 1,5 spasi. Ctrl 1, 2, 5 itu yang terpakai. Ctrl 1, 2, 5. Kita lanjutkan. Misal ke bawahnya paragraf keduanya kita tanpa harus setting ulang.
tinggal double klik pada format painter setelah kita letakkan di paragraf yang pertama ya. Double klik, setelah itu kita letakkan sini, secara otomatis di sini akan menyesuaikan. Jadi sudah, tanpa harus editing satu persatu. Berikutnya, ya silakan. Untuk rata kiri kanan itu menggunakan Ctrl J. Ctrl J. Untuk apakah? Rata kiri kanan. Ctrl Q rata kiri. Ctrl E rata tengah. Ctrl R rata kanan. Ctrl J rata kiri kanan. Ctrl K memberikan link. Kontrol J rata kiri kanan. Iya. Kontrol Q untuk rata kiri. Ya. Kontrol R untuk Rata kanan. Apakah gimana? Kontrol Q rata kiri. Kontrol J rata kanan kiri. Kontrol R kanan. Iya, betul sekali. Iya. Sip. Ctrl E rata tengah. Q berpihak gitu. Kalau ide gimana? Kalau E apa Pak? E rata tengah. Center. Jadi yang ini lah. Ya kan? Oh. Tadi kan paragraf. Sekarang ratanya. Berikutnya adalah penomoran. Penomoran ini biasanya digunakan untuk memberikan penomoran. Ada lagi. Misal 1. Ya. Penomoran baik berupa simbol maupun berupa yang lain. Misal berupa titik, kita tinggal klik, atau berupa checklist, ketik lagi, ya kan? Nah, berikutnya ada lagi yang sifatnya itu masuk ke dalam atau menjorok ke dalam. Ini yang bersifat misal ada 1 A, setelah itu A.1 terus ke belakang dan seterusnya. Biasanya kan A, ya kan? Ini berikutnya A ini ada lagi pembahasan. Ini sudah nomor 2. Ini nomor 3, ya kan? Berikutnya nomor 4 ini adalah B. Anda tinggal tekan sesuai dengan atau Anda ketik sesuai dengan yang ada di atasnya, maka secara otomatis di sana akan mengikuti. Ini. Biasanya ini digunakan untuk dalam pembuatan daftar isi. Pernah Anda mendengar daftar isi? Daftar isi. Ya, belum apa itu Pak? Penulisan daftar isi, titik-titik itu. Di sana lurus semua. Itu biasanya seperti itu. Itu hanya dengan menekan tab, 1 kali tab. Contohnya, ini kita tambah 1 sini ya, landingnya 1. Setelah itu kita letakkan di angka nomor 15 cm-nya, misal urutannya sampai di 15,5 atau di 15 cm. Setelah itu baru kita double klik. Di sini yang 15 cm kita tinggal klik lalu pilih laddernya nomor 2. Setelah itu klik OK. Selesai sudah. Kalau nggak keluar, Anda tekan tab 1 kali. Tab 1 kali, tab 1 kali, tab 1 kali. Berikutnya kita lanjutkan pada yang paragraf atau disgrace indent. Ini biasanya digunakan untuk memberikan satu paragraf. Contoh kecilnya, ketika kita masukkan 1 spasi atau 1 tab, tapi semuanya, maka di sini kita cukup klik ini. Kalau mengembalikannya
Atau bisa juga dengan manualnya kita tarik yang bagian bawah. Kotak ini ada 3. Ketika kita cek ke sini, ketika kita pilih yang atas, bagian atas, ini biasanya hanya untuk satu baris bagian atas saja, ya kan? Iya, saya mau satu. Kalau yang bawah ini membawa dia setelahnya baris pertama, baris kedua, dan seterusnya. Misal saya letakkan sebelah sini. Ya. Kalau yang bagian bawah kotak ini adalah membawa ke semuanya, yang atas sama yang bawah. Misal saya letakkan sebelah sini. Ya kan? Atau bisa juga dengan menggunakan tab 1 kali, tab 2 kalinya sudah ikut. Untuk berikutnya adalah di sini ada right to left directionnya. Ini digunakan untuk pengetikan Arab. Yang sama Pak. Mana Pak? Yang ini. Ini akan muncul text direction 2 ini, yang satu right sama leftnya, ketika sudah diinstal Arab. Kalau belum diinstal Arab nggak keluar Office-nya. Taunya keluar, taunya kalau sudah diinstal Arab atau tidak. Satu di bawah sini ada bahasanya. Di sini nggak ada. Nah, ketika nggak ada maka belum diinstal Arab. Contoh kecil, saya mau ngetik Arab. Ya. Saya letakkan di bagian kanan. Setelah itu bahasanya saya rubah ke Arab. Baru setelah itu saya ketikkan, maka secara otomatis di sana mengeluarkan Arab, ya kan? Enaknya lagi di sana langsung nyambung. Ya iya. Cara memberi nomor itu gimana? Memberi nomor. Nomor apa? Nomor Arab. Oke, sekarang kita buat nomor Arab. Misal 1, ya kan? Kan nggak ada nomor Arabnya ini 1. Atau kita klik inilah. Kok sama? Baiknya kita. Iya. Setelahnya jangan. Ini kan nomornya belum Arab. Iya. Kita mau buat nomor Arab. Lumayan agresifnya berarti. Lemah. Klik ada di, kalau di Office 2007 Office bottom, kalau di 2010 ada di menu file, lalu pilih option. Pada tab advance di sana Anda pilih numerik numeral. Pada tab numeralnya Anda pilih konteks. Moname-nya Anda pilih friend. Iya. Tapi itu yang ada di 2007. 2007, 2010 sama. Ketika Arabiknya sudah diinstal. Kalau nggak ada ya. Nah, coba aja. Kalau ada ya berarti ada. Kalau di Office Setelah itu klik OK. Arabkan. Kelemahannya ini, ketika kita mau membuat nomor otomatis, semisal footnote, maka di sana akan berganti Arab. Misal kita akan membuat footnote gini ya. Di sini Malang. Paham footnote? Ya, ya. Ya, footnote ya. Catatan kaki. Ya, Pak ya? Iya, misal insert footnote. Pun enggak. Oh, kalau 2010, sorry, enggak. Kalau yang 2007 biasanya bermasalah. Apa, Pak? Garisnya ini ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Karena apa? Arab itu menulis itu dari sebelah. Ini kan. Itu, Pak. Ini kan teksnya. Tuh. Kalau untuk Arab nggak ada, Pak. Footnote-nya jadi. Cara mengembalikannya, Pak? Cara mengembalikannya ya kayak tadi itu. Gimana? Di Office bottom lalu pilih option. Tadi itu dikembalikan ke Arabik. Oh, bunda. Terus. Oke.
bawah. Nah ini fan shadingnya, sorry kurang ke bawah dikit. Tulisannya kok nggak ada, Pak? Soalnya belum diinstal Arab. Belum ada di situ paling. Iya belum diinstal Arab. Ya, ini ada. Nah ini numeral diganti Arabic dan di sini ganti Arab. Oke. Maka nomor yang di atas tadi otomatis menjadi umum lagi. Gitu. Gak ada masalah? Oke. Jika tidak ada masalah lagi, ada di sini ada sebuah short. Ya kan? Ini digunakan untuk mensorting pada tabel yang pada sebuah tabel di sana kita butuhkan adalah sorting atau mensorting alfabet dari A sampai Z atau kebalikannya. Misal kita buat tabel 3 tabel aja. Gimana caranya? Setelah itu saya ketikkan sini ada nomor, ada nama, ada keterangan. Abdul Majid Munib Muhammad. Oke, ini mau kita short atau yang atas adalah Zainuddin. Seharusnya Z ini ada di bagian bawah kan. Kita blok lalu kita short. Nah, ini mintanya adalah short ascending, teksnya oke, kolom kedua oke. Maka di sini M-nya tadi ada di atas, Z otomatis ada di bawah. Itu untuk memperlukan Pak ya? Iya. Bisa juga dengan yang ada di Excel. Di Excel juga bisa kita urutkan datanya. Kalau data masih sedikit belum terasa, tapi kalau data sudah ratusan bahkan ribuan itu baru terasa. Ada nomor, yaitu ada nama, ada keterangan. Itu pun juga bisa. Sama shortnya juga sama, short and filter. Hanya saja di sini ditambah filter. Kalau di MS Word itu bukan filternya, tidak ada, hanya shortnya saja. Ya kan? Di sini headernya mau diikutkan apa enggak? Kalau headernya mau diikutkan, diikutkan. Kalau enggak, ya enggak. Itu. Ini sebagian short. Untuk berikutnya tinggal find, replace sama go. Ini berfungsi ketika teksnya di sana sudah ada. Kalau nggak ada teksnya maka di sana masih belum bisa berfungsi. Contoh kecilnya adalah yang akan kita buat, misal ya. Ini saya hapus. Contohnya adalah lab komputer sekolah tinggi agama Islam. Ternyata setelah sekolah tinggi agama Islam itu adalah ada STAI Al-Qalam. Maka yang perlu saya rubah, misal saya blok biar tulisannya sama gitu ya. Saya copy. Setelah itu saya tekan Ctrl H untuk mereplace bagian yang ini, kan ada find, ada replace, ya kan. Setelah itu saya Ctrl V lagi, akan tapi saya edit terlebih dahulu yang ada di sini. Sekolah tinggi agama Islam Al-Qalam Gondang Legi Malang. Nah, ternyata setelahnya sekolah tinggi agama Islam ada SDAI-nya. Kalau tadi kan nggak ada. Setelah itu saya tekan replace all. Ada 15 yang sudah dirubah. Sudah selesai. Maka semuanya sudah.
Di dalam itu semuanya berubah yang Iya kan? Iya. Iya. Itu enaknya ketika kita menggunakan fasilitas. Berikutnya adalah fan. Fan itu biasanya digunakan ketika kita merevisi skripsi. Nah, skripsi itu kan berlembar-lembar. Ya. Oh, ternyata yang dirubah adalah sekolah. Nah, ada berapa tulisan? Oh, ternyata ada di sini ya, sekolah-sekolah. Ya kan? Di sana otomatis terblok. Ini yang ketiga. Atau al-qalamnya lah. Ini kalau mencari kata-kata. Ternyata kalau al tanpa tanda sambung di sana nggak keluar. Ketika dikasih tanda sambung maka di sana keluar. Find, replace, go. Go-nya itu biasanya meloncat halaman. Ctrl G. Nek? Ctrl G. G. G untuk go, H untuk replace, F untuk find. Ini loh, kan sudah ada ini. G garis bawahnya kan? Berarti Ctrl G. Mencarinya itu di sini. Nah, G yang garis bawah kan? Berarti Ctrl G. Kalau ini Ctrl H. Adanya di mana? Tarif. Itu H itu. Iya, Ctrl H untuk masuk fasilitas replace. Ctrl F untuk mencari fasilitas find. Find Ctrl F. F-nya itu find. Oke, bisa dipraktekkan sekarang. Untuk materinya cukup dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.